Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry, kan sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo, sorry ya gitu. Sorry. Terus kan etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada saya. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Tunggu beling-beling. Sebenarnya saya sering bertanya sama tim, alat transportasi apa yang setiap orang punya? Dan hampir semua jawabnya motor. Ya. Saya bilang bukan, kaki. Kaki itu alat transportasi yang kita semua punya. Tapi kita seminim mungkin pakai kaki. Dari rumah langsung masuk mobil, begitu mobil langsung sampai di lobi kantor, minim kaki. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, persatuan Indonesia. Ini parah nih. Tenang. Silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Dengar di mana gitu ada berita ini. Katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Jika itu biasa kampanye kan begitu. Rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah.
Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong kok dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut. Itu keliru. Adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan. Nah, kalau misalnya sumber resapan untuk mengatasi banjir itu sulit karena berbeda fungsinya. Kalau mengatasi banjir, pendekatannya harus makro karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Nah, kalau misalnya disediakan waduk dalam bentuk situ, bendungan, atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu. Kalau si Anies Baswedan jadi presiden, bahayanya lebih daripada zaman PKI. Saya jamin, saya sumpah demi Allah, lihat saja. Ini saya sampai sumpah loh, karena saya mencermati siapa si Anies, siapa di belakangnya si Anies, bagaimana karakternya si Anies, dan dengan politik-politiknya yang kotor, yang licik itu ini, masa ampun dah si Anies ini, dia tahu malu, gak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang gak ada kerjaan.